Di kerajaan Majapahit yang tengah jaya, hiduplah seorang pemuda gagah berani bernama Damarwulan. Ia adalah seorang abdi dalam yang berasal dari desa dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun ia hidup dalam kesederhanaan dan dikenal ramah serta jujur. Pada masa itu, Majapahit sedang mengalami ancaman dari Blambangan, sebuah kerajaan bawahan yang dipimpin oleh Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah seorang raja yang bertubuh raksasa, sakti mandraguna, dan sangat ambisius. Ia berencana merebut kekuasaan Majapahit dan berniat menikahi Ratu Kencanawungu, penguasa Majapahit yang cantik jelita. Ratu Kencanawungu mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo akan diangkat menjadi suaminya dan menjadi penguasa Majapahit. Banyak kesatria dan pangeran yang mencoba mengikuti sayembara itu, namun tidak ada yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Damarwulan yang mendengar sayembara itu merasa terpanggil untuk membela Majapahit. Ia meminta izin kepada Ratu Kencanawungu untuk mengikuti sayembara. Awalnya, Ratu Kencanawungu ragu karena Damarwulan hanyalah seorang abdi dalam biasa. Namun, karena kegigihan Damarwulan dan dorongan dari para penasihat kerajaan, akhirnya Ratu Kencanawungu memberikan kesempatan kepada Damarwulan. Dengan bekal kesaktian dan strategi yang matang, Damarwulan berangkat menuju Blambangan untuk menghadapi Minak Jinggo. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan dua orang putri cantik jelita bernama Anjasmara dan Poyanwati. Kedua putri itu ternyata adalah istri dari Minak Jinggo yang disekap di dalam penjara karena menolak untuk melayani Minak Jinggo. Damarwulan membebaskan Anjasmara dan Poyanwati dari penjara. Kedua putri itu kemudian membongkar rahasia kelemahan Minak Jinggo, yaitu terletak pada gada besi kuning yang dimilikinya. Gada itu hanya bisa dikalahkan dengan pusaka sakti yang bernama keris, pusaka naga sasra, dan sabuk tampar angin. Dengan bantuan Anjasmara dan Poyanwati, Damarwulan berhasil mendapatkan keris pusaka naga sasra dan sabuk tampar angin. Ia kemudian menghadapi Minak Jinggo dalam sebuah pertempuran sengit. Pertempuran itu berlangsung sangat lama dan melelahkan. Akhirnya, dengan kecerdikan dan keberaniannya, Damarwulan berhasil merebut gada besi kuning dari tangan Minak Jinggo. Ia kemudian menggunakan keris pusaka naga sasra dan sabuk tampar angin untuk mengalahkan Minak Jinggo. Setelah Minak Jinggo berhasil dikalahkan, Damarwulan membawa kepala Minak Jinggo kembali ke Majapahit sebagai bukti kemenangannya. Ratu Kencanawungu sangat senang dan terharu melihat keberhasilan Damarwulan. Sesuai janjinya, Ratu Kencanawungu kemudian menikahi Damarwulan dan mengangkatnya menjadi penguasa Majapahit. Damarwulan memerintah Majapahit dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Legenda Damarwulan dan Minak Jinggo ini merupakan cerita rakyat yang sangat populer di Jawa Timur. Ia mengajarkan tentang keberanian, kesetiaan, kecerdikan, dan keadilan. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya membela kebenaran dan melawan kejahatan.